Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang fikih dan perkembangannya, kelas 10 bab yang pertama. Pembahasan kali ini meliputi yang pertama adalah tentang konsep fikih dalam Islam, yang kedua ruang lingkup fikih, dan yang ketiga periodisasi perkembangan fikih. Kita mulai yang pertama, konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentukan dari kata fiqhun, yang secara bahasa berarti fahmun amik atau pemahaman yang mendalam, yang mana ini menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa ditemukan satu definisi yang tunggal. Sebagaimana Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih itu adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Selanjutnya, Imam Syafi'i mendefinisikan fikih sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalil yang sudah terperinci. Pendefinisian inilah yang merupakan pendefinisian yang paling populer di kalangan para fuqaha. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup ilmu fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Apa itu orang mukallaf? Adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan lain sebagainya. Objek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yakni orang yang telah akil balik dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkupnya, yang pertama adalah hukum yang bertalian dengan manusia dengan kholiknya. Jadi ini disebut dengan hablum minallah. Hukum yang hubungannya itu adalah adalah antara manusia dengan Allah. Dan yang kedua adalah hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang di sini mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, baik secara pribadi maupun kelompok dalam segi transaksi finansial. Sedangkan yang ketiga adalah hukum munakahah atau hukum pernikahan. Ini sering disebut dengan hukum kekeluargaan, al-ahwalus syahsiyah. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Yang keempat adalah hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Keempat hukum inilah yang dibicarakan dalam kitab-kitab fikih dan terus berkembang hingga saat ini. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih. Menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, perkembangan tarikh al-tashri' atau fikih Islam terbagi menjadi 4 periode, yakni periode Rasulullah, periode sahabat, periode tadwin, dan yang terakhir adalah periode taklid. Kita mulai dari periode Nabi Muhammad. Tarikh tasyri' Islam atau sejarah fikih Islam pada hakikatnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi, karena Nabilah yang mempunyai wewenang atas dasar wahyu untuk mentasyri'kan hukum dan berakhir dengan wafatnya Nabi. Pada masa Rasulullah adalah fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumber asasi yang ada pada masa ini ialah Al-Quran. Tentang sunnah Rasulullah adalah berdasarkan wahyu ilahi yang diturunkan kepadanya. Demikian juga segala tindak tanduk Rasulullah selalu dibimbing oleh wahyu ilahi, dan semua hukum dan semua keputusan hukum didasarkan kepada wahyu juga. Pada periode ini, walaupun usianya tidak panjang, namun telah meninggalkan dampak kuat dan kesan-kesan
serta pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam dan masa yang kulli, yang bersifat keseluruhan dan dasar-dasar yang umum atau yang universal untuk dasar penetapan hukum bagi masalah dan peristiwa yang tidak ada nasnya. Periode ini terbagi pada dua periode yang masing-masing mempunyai corak tersendiri, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, periode pertama ini terjadi pada masa selama Rasulullah menetap dan berkedudukan di Mekah selama 12 tahun dan beberapa bulan, semenjak beliau diangkat menjadi nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah. Dalam masa ini, umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Nabi telah mencurahkan tauhid ke dalam jiwa masing-masing individu dalam masyarakat Arab, serta menjauhkan manusia dari menyembah berhala menuju penghambaan yang nyata. Di samping beliau menjaga diri dari aneka rupa gangguan bangsanya. Pada masa ini belum banyak hal-hal yang mendorong Rasulullah SAW untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Oleh karena itu, tidak ada ayat-ayat hukum di dalam surah Makkiyah seperti surah Yunus, Ar-Ra'd, Yasin, Al-Furqan, dan sebagainya. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berisikan hal-hal yang orientasinya akidah, akhlak, dan sejarah. Sedangkan pada periode kedua, yaitu periode Madinah, yakni pada masa di mana Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai beliau wafat. Dalam masa inilah umat Islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus menambah. Rasulullah SAW mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena itu timbullah keperluan untuk membentuk syariat dan peraturan-peraturan bagi masyarakat untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat satu dengan lainnya dan hubungan mereka dengan umat lainnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disyariatkan hukum-hukum perkawinan, hukum talak, hukum wasiat, jual beli, sewa, hutang piutang, dan semua transaksi. Demikian juga yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dalam masyarakat, dengan adanya hukum pidana dan lain sebagainya. Karena itulah, surah-surah Madaniyah seperti surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, dan lain sebagainya banyak mengandung ayat-ayat hukum di samping mengandung ayat-ayat tentang akidah, akhlak, sejarah, dan lain-lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode Mekah hampir tidak didapatkan indikasi yang berarti, karena masa ini merupakan masa pembentukan pondasi ketauhidan Islam. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat akidah, berbeda dengan masa Madinah, di mana ayat-ayat tentang hukum dan perantarata sosial mendominasi, sehingga indikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas. Selanjutnya, suatu hal yang nyata terjadi adalah bahwa Nabi telah berbuat sehubungan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum. Tidak semua ayat hukum itu memberikan penjelasan yang mudah dipahami untuk kemudian dilaksanakan secara praktis sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan penjelasan mengenai maksud setiap ayat hukum itu kepada manusia, kepada umatnya, sehingga ayat-ayat yang tadinya belum dalam bentuk praktis menjadi jelas dan dapat dilaksanakan secara praktis. Nabi memberikan penjelasan dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang kemudian disebut sunnah Nabi. Selanjutnya kita menginjak kepada periode sahabat. Periode kedua ini berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode ini hiduplah sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islam. Pada periode ini juga wilayah Islam sudah semakin meluas yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini pada bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Di samping itu juga terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan, yaitu perpecahan masyarakat Islam yang bertentangan secara tajam. Di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Adat istiadat dan peraturan-peraturan berbagai daerah yang bernaungan di bawah Islam tak luput ikut memperkaya aturan-aturan yang berlaku. Dapat ditegaskan bahwa zaman Khulafaur Rasyidin lengkaplah dalil-dalil syar'i Islam. Sahabat-sahabat besar dalam periode ini menafsirkan nas-nas hukum dari Al-Quran maupun hadis, yang kemudian menjadi pegangan untuk menafsirkan dan menjelaskan nas-nasnya itu. Selain itu,
Para sahabat memberi fatwa-fatwa berbagai masalah terhadap kejadian-kejadian yang tidak ada nas yang jelas mengenai masalah itu, yang kemudian menjadi dasar ijtihad. Dalam hal ini, tidaklah menyalahi jika apa yang dilakukan oleh para sahabat juga bisa dijadikan pegangan oleh para tabi'in. Tatkala Rasulullah SAW bersabda, maka para sahabat secara langsung mengambil ilmu dari beliau. Ketika ada suatu permasalahan, maka sahabat tak sungkan untuk bertanya kepada sumbernya langsung, sehingga segala sesuatunya menjadi jelas. Hanya saja, pada periode ini belum ada pembukuan fikih. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa fikih hanya dikaji tanpa adanya suatu catatan-catatan yang bisa dibaca oleh generasi setelahnya. Pembahasan yang ketiga yaitu periode tadwin. Jadi pada periode ini, pemerintah Islam pasca keturunan Daulah Umayyah. Periode berikutnya adalah periode tadwin. Pemerintah Islam pasca keruntuhan Daulah Umayyah segera digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah ini disebut juga masa Mujahidin dan masa pembukuan fikih, karena pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih. Pada masa Abbasiyah yang dimulai dari pertengahan abad kedua sampai pertengahan abad keempat ini, muncul usaha-usaha pembukuan al-hadis dan fatwa-fatwa tabi'in dalam bidang fikih, tafsir, usul fikih dan sebagainya. Pada masa ini juga lahir para tokoh dalam istinbat dan perundangan-undangan Islam. Masa ini disebut dengan masa keemasan Islam yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang pengaruhnya dapat dirasakan hingga sekarang. Pada masa ini muncul pula madhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Di antaranya yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, beliau itu adalah Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, seorang mujtahid dan pendiri madhab Hanafi. Lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 150 Hijriah. Beliau merupakan seorang tabi'in, yakni generasi setelah sahabat Nabi, karena pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar yang dimuliakan Allah, yang merupakan generasi terbaik Islam. Beliau juga berguru kepadanya dalam meriwayatkan hadis dan berbagai ilmu dari Rasulullah SAW. Mazhab yang kedua adalah Imam Malik. Beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Humyari al-Asbahi al-Madani. Lahir di Madinah pada tahun 714 Masehi dan wafat pada tahun 800 Masehi. Beliau terkenal dengan kecerdasan yang luar biasa. Beliau memiliki buah karya yang sangat terkenal, yakni kitab Al-Muwatta, kitab yang memuat kompilasi hadis dan ucapan para sahabat. Beliau juga salah satu mujtahid mutlak, pendiri madhab Maliki yang dalam perkembangannya banyak digunakan di daerah Madinah dan sebagian Mekah. Madhab yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Mutallibi al-Quraisy, seorang mufti besar Sunni Islam dan pendiri madhab Syafi'i. Lahir di Palestina tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Beliau masih tergolong kerabat Nabi melalui jalur kakeknya yang bernama Al-Mutallib, yakni saudara dari Hashim yang merupakan kakek Rasulullah SAW. Dalam perjalanan hidupnya, setelah ayah beliau meninggal dan 2 tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Mekah, tanah air nenek moyangnya. Di Mekah, Asy-Syafi'i kecil belajar fikih kepada mufti di sana, Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji, sampai beliau mengizinkan Syafi'i kecil memberikan fatwa ketika masih berumur 15 tahun. Kemudian Syafi'i remaja berguru kepada Imam Dawud bin Abdurrahman Al-Aqtar, dan masih banyak lagi guru-guru beliau ketika Syafi'i kecil berumur 9 tahun. Saat masih kanak-kanak, Ahmad bin Hanbal ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya Hanbal adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Banyak ulama menyebutkan bahwa Imam Ahmad berkutat mencari ilmu di Baghdad dan sekitarnya sampai usia beliau berumur 19 tahun. Setelah menghafal Al-Quran di usia belia, ia mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun. Periode berikutnya
dalam ilmu fikih adalah periode taklid. Sejak akhir pemerintahan Abbasiyah, tampaknya kemunduran berijtihad sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Yang dimaksud dengan masa taklid adalah masa ketika semangat para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistimbatan hukum dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Lantas kenapa terjadi taklid? Secara umum, sikap taklid ini disebabkan oleh keterbelengguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Sikap ini disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Karena kenapa? Karena mereka menganggap para pendiri madhab lebih cerdas ketimbang dirinya. Sehingga taklid juga disebabkan oleh banyaknya kitab fikih dan berkembangnya sikap berlebihan dalam melakukan kitab-kitab fikih. Hilangnya kecerdasan individu dan merajalelanya hidup materialistik turut mempertajam munculnya sikap taklid. Itulah yang mempengaruhi kenapa ada periode taklid ini. Berikutnya kita akan bahas tentang ibadah dan karakteristiknya. Pengertian ibadah. Dalam pengertian yang luas, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut para ulama fikih, ibadah merupakan semua bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya mendambakan pahala darinya di akhirat kelak. Bukan karena ingin dilihat orang dan bukan karena ada maunya. Secara umum ada beberapa macam ibadah, ada dua macam ibadah, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi ini khusus untuk hubungan antara manusia dengan Allah. Sedangkan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah ini berbentuk hubungannya antara manusia dengan manusia, juga manusia dengan alam, dan lain sebagainya. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, kemudian diserahkan kepada manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran dan prinsip-prinsip yang umum saja, misalnya menolong fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, dan lain sebagainya. Itu ibadah ghairu mahdhah. Kalau dari segi pelaksanaannya, ibadah itu dibagi menjadi 3. Nah, kalau tadi secara umum, yang ini secara pelaksanaannya. Yang dibagi 3, yang pertama adalah ibadah jasmani rohaniyah, yaitu perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani. Misalnya sholat dan puasa, itu ibadah jasmani dan rohani. Yang kedua adalah ibadah rohaniyah dan ma'aliyah, yaitu perpaduan ibadah rohaniyah dan harta seperti zakat. Jadi ada ibadahnya, ada hartanya. Yang ketiga adalah ibadah jasmani, rohaniyah, dan maliyah, yang ibadah yang menyatukan ketiganya. Contohnya seperti ibadah haji, ada harta, ada jasmani, dan ada rohani. Itu kalau dari segi pelaksanaannya ada 3. Kalau dari segi kepentingannya, ini ada 2, yaitu kepentingan fardhi atau perorangan. Adalah ibadah yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan orang lain, seperti sholat dan puasa. Ini karena ini kepentingan pribadi atau perorangan. Yang kedua adalah kepentingan ijtimai atau kepentingan umum atau masyarakat. Suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya melibatkan orang lain, seperti zakat dan haji, itu membutuhkan orang lain juga. Sedangkan kalau dari segi bentuknya, ibadah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti zikir, doa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ibadah dalam bentuk perbuatan, yang mana ini tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu, menolong orang lain, mengurus jenazah, dan lain-lain. Itu ibadah yang kedua. Yang ketiga adalah ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti sholat. Ini pekerjaan sudah tentukan, harus seperti ini, harus seperti ini. Itu sholat.
Yang keempat, ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri seperti puasa, i'tikaf, dan ihram. Yang kelima adalah ibadah yang berbentuk menggugurkan hak seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya. Nah, itu macam-macam ibadah dari berbagai segi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhirnya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.